Oke, kita mulai aja yuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ketemu lagi bareng aku, Clarissa. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Biasa ya, kalau ketemu aku biasanya mengajar matematika. Kita hari ini akan membahas tentang eksponensial. Nah, eksponensial tuh kayaknya materi-materi awal di kelas 10 kalau nggak salah. Oke, eksponensial ini disclaimer dulu, eksponensial itu sebenarnya udah pernah kalian ajari di kelas 9. Udah pernah kalian dapatkan di kelas 9. Materinya itu perpangkatan. Nah, tapi di kelas 10 ini lebih expert lagi nih, lebih naik lagi tingkatannya. Namanya juga ganti, namanya eksponensial. Jadi kalau misalnya kalian lupa perpangkatan, tenang. Hari ini kita akan membahas perpangkatan dulu sedikit, habis itu kita masuk ke materi eksponensial. Selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal-soal eksponensial. Mungkin kalau perpangkatan di kelas 9, kalau kalian ingat, masih gampang ya, nggak terlalu susah. Sebenarnya di kelas 10 juga nggak terlalu susah, sama aja. Cuma emang tingkatnya lebih naik sedikit. Jadi yang lupa, mari kita ingat-ingat lagi. Kita mulai dari konsep perpangkatan di kelas 9. Perpangkatan tuh gimana sih? Sebenarnya kan kalian, aku yakin kau udah sering denger pangkat kayak gitu tuh. Nah, sebenarnya perpangkatan tuh maksudnya apa? Konsepnya tuh kayak gini, gampang aja. Misalnya ada A, terus dipangkatin N, ya kan? Baca gitu. A pangkat N itu artinya adalah A dikali A sebanyak N kali. Nah, ini berarti A dikali A sebanyak N kali atau N faktor dalam bahasa matematikanya. Tapi kalau kalian susah atau sebanyak N kali gitu ngapalinnya, sama aja. Oke, terus misalnya si A ini tuh dia punya nama. A itu dia dinamakan bilangan pokok. Atau bahasa kerennya di buku-buku itu biasanya diomongi basis. Nah, jadi biasanya di buku tuh ada yang menyebutkan bilangan pokok, ada yang menyebutkan bilangan basis. Jadi itu sama aja dengan konteks ngomongin eksponensial ya. Terus habis itu yang N. Yang N itu apa? Yang N itu namanya adalah pangkat. Nah, kayak A pangkat N. A-nya namanya basis, N-nya itu namanya pangkat. Contoh, misal di sini ada contoh. Contoh, 2 pangkat 4. Berarti kan 2 tuh 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali kan? 2 sebanyak 4 kali. Ya kan? Karena 2 pangkat 4. Jangan kebalik ya, 2 pangkat 4 itu 2 sebanyak 4 kali. Bukan 4 sebanyak 2 kali. Biasanya pada kebalik itu. Jadi basisnya yang dikalikan, bukan pangkatnya yang dikalikan. 2 pangkat 4 berarti 2 sebanyak 4 kali. Berarti hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi hasil dari 2 pangkat 4 itu adalah 16. Contoh lagi, misalkan ada contoh satu. Nah, contoh dua aku taruh sini ya. Misalkan 3 pangkat 2. Ya udah, berarti 3 kali 3. 3 sebanyak 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti hasilnya 3 kali 3 9. Gitu ya. Sebentar. Oke, udah ingat bilang perpangkatan, konsep perpangkatan di kelas 9. Nah, konsep ini nanti akan kalian bawa di materi eksponen. Jadi diingat-ingat lagi ya. Oke, lanjut. Nanti, ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan aja ditanyakan. Boleh raise hand atau tanya kayak Kak mau tanya. Atau tanya aja di kolom chat seperti biasanya kalau aku mengajar. Jangan sungkan, jangan malu. Apapun yang kalian tanyakan seputar materi ini, insya Allah aku bisa menjawab gitu ya. Jadi kalau kalian bertanya, silahkan ditanyakan pertanyaan apapun. Nggak usah takut, nggak usah malu kayak ini pertanyaannya pertanyaan bodoh nggak ya, nggak ada di sini pertanyaan bodoh, semua pertanyaannya pintar ya, jadi kalian jangan sungkan tuh.
Kalau nggak ngerti juga bilang aja nggak ngerti. Aku akan ulangi, gitu ya. Dan kalau misalnya aku ada yang hitung salah, boleh dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar, nggak selalu aku selalu benar tuh enggak. Kita sama-sama belajar aja, gitu ya. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah mengingat sifat perpangkatan. Sekarang kita masuk ke sifat eksponen. Eksponen tuh punya beberapa sifat yang wajib dan harus kalian pahami. Syukur-syukur kalian bisa menghafalkan sifat-sifat ini. Kalau nggak salah ada 8 apa ya? Ya, aku tidak tahu detailnya. Kurang lebih ada 8 lah. Oke, sifat yang pertama. Eksponen itu punya 8 sifat. Ya, 8 sifat. Sifat yang pertama itu adalah A dipangkat M dikali A dipangkat N. Oh iya, eksponen ini, apa nih? Ada yang nanya nggak? Halo. Nah, eksponen ini tolong kenapa tadi aku bilang kalau bingung tanya aja. Eksponen ini akan berkelanjutan di materi logaritma. Jadi sebisanya, kalau bisa kalian udah katam dulu nih di materi eksponen biar logaritmanya nggak susah nanti ya. Karena kan di judul bukunya itu eksponen dan logaritma kan. Nah, oke lanjut. Kalau ada sifat yang pertama, A dipangkatin M dikali A dipangkatin N. Berarti gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya pangkatnya dijumlah. A pangkat M ditambah N. Gitu ya. Contoh, bisa contoh. 3 dipangkat 2. Dan gede-gede. Dikali 3 pangkat 2. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah, sorry. Ah, 3. Nah, artinya adalah 3 dipangkat 5. Nah, 3 dipangkat 5 cara menghitungnya gimana? Ya kayak tadi, pakai konsep perpangkatan. 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, nanti silahkan dihitung sendiri itu berapa. 3 kali 3 9. Ini 9. Berarti 81. 81 dikali 3 berapa? 243. Nah, gitu. Ada beberapa pilihan ganda yang hanya mensyaratkan sampai 3 pangkat 5. Tapi ada juga beberapa pilihan ganda yang sampai 243. Jadi nanti disesuaikan aja ya kalau soal-soalnya yang kalian temukan itu bentuknya pilihan ganda. Dan nanti disesuaikan juga sama gurunya. Gurunya lebih suka sampai 3 pangkat 5 aja atau sampai 243. Nanti disesuaikan sama guru kalian masing-masing. Yang penting konsepnya seperti ini. Kalau kalian tanya lagi, Kak, boleh nggak kalau misalnya basisnya sama? Contoh gini, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, bentar. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Oke. Sekarang kita lihat dulu, basisnya itu kan beda kan, guys? Basisnya beda, itu pangkatnya nggak boleh dijumlah. Ya, basis beda, pangkat tidak boleh dijumlah. Oke, jadi syarat mutlaknya untuk bisa pangkatnya dijumlah itu basisnya yang sama. Kalian naik lagi basis yang mana? Nih yang gede, yang A. Kalau misalnya ada yang baru join dan bingung, aku ngomongin basis-basis tuh yang mana? Itu yang A. Jadi basisnya itu nilainya harus sama gitu. Contohnya kayak 2 pangkat 2 dikali. Contoh kedua nih, misal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Ya udah, berarti 2 pangkat 2 ditambah 4 itu 2 pangkat 6. Nanti silahkan dihitung sendiri. 2, 3, 4, 5, 6. Udah, nanti kalian hitung sendiri ya. Kalau perkalian gini aku yakin kalian sudah bisa untuk mengalihkan 2, 2, 2 itu kan gampang gitu ya. Jadi aku tidak mengajari sampai detail gitu. Terus tadi ada pertanyaan tuh kayaknya tuh. Berarti kakak ini A-nya dijumlah, bukan A-nya dijumlah, pangkatnya yang dijumlah. Nah, pangkatnya yang dijumlah ya. Kalau misalnya perkalian, berarti pangkatnya dijumlah. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu kalian perhatikan di sifat pertama, itu adalah yang pertama dia perkalian, basisnya sama. Jadi kalau dia perkalian, lalu basisnya sama, itu cara mengerjakannya, pangkatnya dijumlah, kayak gitu.
Gitu ya, cara eh, tahu polanya. Nanti kalau udah di latihan soal, kalian pasti akan kelihatan kok bentuk-bentuknya. Ini adalah sifat yang pertama. Terus kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu kalau bentuknya kayak gini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama kayak sifat yang pertama, tapi kita lihat sifat yang kedua itu bukan perkalian, tapi pembagian. Nah, kalau perkalian, tadi kan pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian berarti kebalikannya, pangkatnya dikurangi. Jadinya itu A pangkat M dikurangi N. Contoh, sampel ya. Misalnya A pangkat 3, jangan A. Kita kasih angka. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ingat apa yang kalian lihat? Oh, basisnya sama. Kalau basisnya sama, pangkatnya boleh dikurangi. Kalau pembagian, ya, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2. Berarti 2 pangkat 1 itu 2. Nah, gitu. Ya, bedanya sama yang ini. Yang satunya perkalian, yang nomor satu itu perkalian, yang nomor dua itu pembagian. Nah, ingat, perkalian dijumlah, pembagian dikurangi. Dah. Nanti kalau nggak bingung atau ngomong kecepatan, bilang ya. Jangan diem-diem baik. Nomor tiga. Nomor tiga, kalau ada bentuknya kayak gini. A pangkat M terus N. Oke, kalau ada tanda kurung, kalian lihat. Oke, nice. Pertanyaan yang bagus dari Mauren. Kalau misalnya M-nya lebih kecil daripada N, ya nggak masalah. Bisa gini contohnya. Bagus tuh, pertanyaan yang mantap. Misalkan ada 3 pangkat 2. Kita ambil yang kecil-kecil aja ya. Dibagi 3 pangkat 4. Nah, ini kan yang M-nya lebih besar daripada yang N. Ya, tinggal dikurangi aja. 3, 2 dikurangi 4. Berarti betul, 3 pangkat -2. Nah, min, pangkat negatif itu nanti seperti apa? Nah, nanti akan ada di sifat eksponen yang berikutnya. Kalau pangkat negatif tuh cara ngerjainnya Hmm. gimana? Nanti akan ada di sifat eksponen berikutnya. Tunggu ya. Tapi negatif aja udah sampai sini. Yang penting kalau pembagian basisnya sama, pangkatnya dikurangi. Udah titik sampai situ aja. Nanti kalau kalian tanya, Kak, gimana caranya pangkat -2 dihitung? Nanti ada tuh di sifat berikutnya. Kan masih ada 8 tuh. Nah, oke, nomor 3. Tiga aku taruh sini aja deh. Nomor 3. Bentar, aku kasih oren-oren. Nah, oke ya. Nomor tiga tadi kalau misalnya ada A di pangkat M terus dikurung N. Nah, ingat apa yang harus kalian lihat? Yang harus kalian lihat itu kurungnya. Ya, kurungnya. Dilihat kurungnya. Kalau ada A di pangkat M, terus dikurung, terus dipangkatin lagi N, itu cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya A, M dikali N. Ya, tuh. Beda sama yang nomor satu. Kalau yang nomor satu itu A pangkat M dikali A pangkat N. Itu nggak ada kurung sama sekali. Makanya pangkatnya dijumlah. Kalau yang nomor 3 itu ada kurungnya. A di pangkat M, terus mereka berdua itu dipangkatin lagi sama N. Cara ngerjainnya berarti A pangkat M dikali N. Contohnya, X itu example ya. Misalkan 2 dipangkatin 3, terus dipangkatin 4. Nah, berarti 2 3 dikali 4. Hasilnya 2 3 kali 4 12. Nah, silahkan dihitung sendiri. 2 pangkat 12 itu berapa? Gitu. Tuh yang harus kalian lihat adalah kurungnya. Terus, misalkan ada bentuk lagi. Aku oren-oren dulu biar nggak itu. Nah, selanjutnya Pak, sifat nomor 4. Sifat nomor 4 itu kalau ada kayak gini. A, B dipangkatin M. Jadi ada dua basis, dua bilangan pokok A dan B, lalu dipangkatin M. Cara ngerjainnya gimana? Itu sama aja kayak A dipangkatin M dikali B dipangkatin M.
Sebenarnya kalau kalian mau ngitung AB dulu, kan AB kan nanti berupa angka, terus dipangkatin M tuh boleh. Atau mau dijabarin dulu A-nya dipangkatin M, dikali B dipangkatin M, itu juga boleh. Jadi nggak ada salah. Ini cuma informasi. Kalau AB dipangkatin M, itu kita bisa jabarkan jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu ya. Karena nanti kan soalnya nggak sesimpel ini. Pasti nanti soalnya akan ada kombinasi yang lainnya. Jadi kalian perlu tahu sifat-sifat ini. Contohnya, misalkan 2 dikali 3 dipangkatin 4. Nah, itu sama aja kayak 2 dipangkatin 3 dikali 3 dipangkatin 4. 2 dipangkatin 4 dikali 3 dipangkatin 4. Sorry ya. Ngomong aja tipe aku ya. Nah, atau kalau kalian mau yang lain, itu 2 kali 3-nya boleh. Kalian kali dulu jadi 6 dipangkatin 4. Ini sama ini tuh hasilnya sama. Nah, gitu. Lanjut sifat nomor berapa ya? 5. Ini sifat nomor 4. Udah ya, dilihat. Selanjutnya sifat nomor 5. Sifat nomor 5 tadi kan perkalian dikurung. Sekarang A dibagi M dipangkatin M. Nah, sama aja kayak apa bentuknya? Sama aja kayak A dipangkat M dibagi B dipangkat M. Itu ya. Nah, contohnya gimana? Misal ada 4/2 terus dipangkat sama 3. Itu bisa kalian hitung sebagai 4 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3. Ya, atau kalian bisa juga dibagi dulu. 4/2 kan, 4/2 kan 2. Berarti 2 dipangkat 3. 2 dipangkat 3 itu berapa? 8 ya. Coba kita buktikan, bener nggak sih? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 itu 64. 64 dibagi 8 itu juga 8. Nah, sama kan? Nah, terbukti hasilnya sama. Gitu. Terus sifat 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 3 bukannya 6. Bukan Bukan. sayangku. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali Jadi, 2. Bukan 2 dikali 3. betul. Ya kan? Tadi ingat yang konsep. Kalau Tadi ingat yang konsep ini. Tadi konsep perpangkatan. 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali sampai dua. 4 kali. Kayak gitu. Hmm. Itu ya. Siapa tadi yang nanya? Vivian? Vivian udah paham belum, Vivian? Nah, oke, mantap. Mantap. Mm-mm. Kak ulang yang kelima. Ya, ya, oke. Tadi kayaknya ada yang nanya lagi deh. Kak, kalau A-nya lebih kecil dari B gimana? Yang sifat 5. Oke, sekalian ya menjawab. Kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua nih, example yang kedua. Misal A-nya lebih kecil daripada B, ya nggak masalah. Misalnya gini, 1/5 dipangkatin 2, gitu ya. Ya udah, berarti 1/2 dibagi 5/2. Tapi 1/5 itu kan nggak bisa, Kak. Ya udah, gimana lagi, nggak usah diapa-apain. Jangan pakai cara yang kedua ini. Pakai aja cara yang satunya, yang dijabarin ini. Ya tinggal kita jabarin, 1/2 kan 1 kali 1. 5/2 kan 5 kali 5. Jadi 1/25. Nggak masalah. Nah, 1/25 hasil pecahan tuh nggak apa-apa lah. Jadi bukan hal yang salah. Terus tadi ada yang minta diulangi lagi. Bener nggak sih tadi?
Kak ulang yang kelima. Oke, aku ulangi lagi. Nah, yang kelima itu ada dua cara. Sebenarnya sifatnya itu cuma satu cara. Gimana? Kalau ada A dibagi B, terus dipangkatin sama M. Itu ada bisa kita hitung atau sama aja kayak A dipangkatin M, dibagi B dipangkatin M. Ingat, kalian harus lihat kurungnya. Kalau di dalamnya pembagian, terus dikurung, dipangkatin M, itu sama aja kayak A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, 4 per 2 pangkat 3. Nah, cara yang pertama, cara satu, itu kalian bisa bagi dulu si 4 bagi 2 ini. Kalau bisa, catatannya. Kalau bisa dibagi, silakan dibagi. 4 bagi 2 kan 2 pangkat 3 kan? Nah, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Ya kan? 2 kali 2 kali 2. Ingat, 2 pangkat 3. Bukan 2 kali 3 loh ya. 2 kali 2 kali 2. 8 kan? Nah, cara yang kedua itu mengikuti sifat. Nah, untuk apa Kak mengikuti sifat? Mengikuti sifat itu kalau nanti ada soal yang A-nya lebih kecil. Kayak tadi ditanyakan sama siapa tadi? Sama Mauren. Pertanyaan bagus tuh. Kalau misalnya A-nya lebih kecil itu gimana? Apakah harus satunya dibagi 5 dipaksakan? Nggak perlu. Jangan suka memaksakan hal-hal yang tidak sewajarnya ya. Udah, biarin aja. Kita bisa pakai alternatif lain, pakai cara yang kedua. Oke, contohnya kayak gini. 4 per 2 terus dikurung 3. Bisa aja kita hitung 4-nya pangkat 3 dibagi 2-nya pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4 dibagi 2 kali 2 kali 2. Nah, itu berarti 64 ya. Dibagi 8 sama dengan 8. Nah, kan sama kan hasilnya? Nah, jadi mau menggunakan jalan manapun, cara manapun, kalau perhitungan kalian benar, itu tetap hasilnya akan benar. Jadi jangan bingung kalau besok lihat soal teman kalian, jawaban teman kalian dan ternyata mereka pakai jalan yang berbeda, itu nggak masalah. Yang penting kan tujuannya sama. Gitu. Cara yang kedua, pakai cara yang pertama atau cara yang kedua itu adalah yang nggak masalah gitu. Kalian nanti lihat konteks soalnya seperti apa, gitu ya. Kalau konteks soalnya yang ditanyakan tadi seperti Mauren, kalau A-nya lebih kecil, nah baru kalian pakai cara yang kedua. Nah, jadi kita tinggal jabarin aja 1/5 dipangkatin 2. Itu sama aja kayak 1/2 per 5/2. 1/25 gitu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan kok. Aman? Aman ya. Oke, selanjutnya sifat nomor 6. Bentar. Aku orangin dulu biar nanti kalian belajarnya gampang. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke sifat ke-6. Sifat keenam itu kalau ada bentuk kayak gini. A, terus pangkatnya negatif. Tadi, kita sempat nemu kan pangkatnya negatif. Nah, ini jawabannya. Kalau pangkatnya positif mah gampang. 2/3 berarti 2 kali 2 kali 2. Sekarang kok secara logika, kalau A-nya pangkat negatif, itu gimana? Kan nggak mungkin. Ini Udah gini. selesai semua. Nah, kalau 2/-3 Kalau itu saya bukan berarti nanti nggak jadi pisang gorengku. -2 kali -2 kali -2. Itu nggak salah. Gitu ya. Banyak sih toh. Nah, bukan kayak gitu. Gimana kalau kita mendapatkan pangkat yang negatif? Kalau dapat pangkat yang negatif, itu kita jadikan positif dengan 1/A pangkat N. Itu ya. Contoh. Contoh nih, tadi 5/-2. Nah, caranya gimana? Jadi 1/5/2. Ingat, satu itu
Tetap satu. Iya, tadi aku bisuin. Soalnya makan pisang goreng ya. Iya, orang kita lagi les ya. Dia malah makan pisang goreng. Makanya aku bisukan, maaf ya. Makan dulu, sambil makan boleh kok. Teman-teman sambil makan, sambil memperhatikan boleh. Yang penting perhatikan. Dan kalau mau on mic, raise hand dulu ya. Jangan di tengah-tengah. Iya, oke, oke. Aman, aman. Aman aja. Nah, misalkan lanjut ya. Lanjut. Oke, kalau misalnya ada pangkat negatif, itu sama aja kayak 1/5 pangkat 2. Atau hasilnya 1/25. Nah, kalau kalian tanya, Kak, satunya itu apakah akan berubah menjadi 5, 6, 7 itu enggak? Satu itu tetap satu ya. Jangan kalian ganti-ganti. Aturannya dari sana itu, satu itu tetap satu. Satu itu menggantikan negatif. Makanya dikasih satu. Atau contoh yang kedua, misalkan, misalkan 3/-5. Ya udah, berarti 1/3/5. 7/-2, berarti 1/7/2. Macam itu ya. Jangan diganti-ganti, tetap satu. Berapapun angkanya. Asalkan pangkatnya negatif, negatifnya itu digantikan oleh si satu ini. Gitu. Oke, ada yang tanya sampai sini? Aman ya? Oke, lanjut. Nomor sifat yang oke. Gampang kan? Sifat yang ketujuh. Yang ketujuh itu bentuknya kayak gini. Akar A dipangkat M. Ya. Akar dari N. Sorry. A pangkat M diakarkan sama N. Nah, akar itu biasanya ya nggak susah-susah banget. Tapi kita bisa ubah akar ini menjadi pecahan. Jadinya A, M dibagi N. Nah, yang dalam itu jadi di atas. Yang luar itu jadi di bawah. Gitu ya. Contohnya, misalkan akar 2/3 akar 5. Kita bisa ubah bentuknya jadi 2/3/5. Kenapa? Karena tiganya ini sebagai M, limanya ini sebagai N. Begitu ya. Bentar, bentar. Aduh. Nah, gitu. Terus, ada lagi contoh. Misalkan 5/6. Tiga mulu ya. Nah, ingat kalau di depannya nggak ada angka, ini kan nggak ada angkanya tuh, kosong. Bukan berarti dia akar satu, itu akar dua. Nah, seringkali di buku itu kalau akar dua itu nggak tertulis, tapi bukan berarti dia nggak dianggap. Nah, 5/6 akar, terus ini nggak ada nih, kosong. Itu artinya 5, aduh jelek ya. Artinya itu 5/6 dibagi 2. Atau kita bisa sederhanakan 5/3. Nah, begitu. Jadi besok jangan bingung kalau di luar akarnya itu nggak ada angkanya. Itu udah otomatis itu adalah akar 2. Harus memang 2, yaps. Jadi kalau kalian baca-baca buku, biasanya tuh akar 2 itu nggak tertulis. Jadi nggak ada tuh di buku-buku yang profesional ya. Di buku-buku yang profesional itu, di buku-buku yang cetakan-cetakan orang-orang ilmuwan, itu nggak ada tulis kayak gini nih. Nggak ada, nggak ada. Ini patut dipertanyakan. Ini bukan orang-orang yang paham betul tentang matematika. Karena nggak mungkin akar 2 ditulis kayak gini. Ya maaf kalau ada yang tersinggung ya. Kalau kalian nggak masalah, kan masih belajar. Tapi kalau ada buku yang menulis seperti ini, itu patut kalian protes. Nggak mungkin lah, tulisan kayak gini tuh salah, teman-teman.
Nah, kita tuh punya namanya kaidah penulisan. Akar dua seperti ini itu tidak dituliskan. Nah, makanya biasanya dituliskannya seperti ini, akar 6 pangkat 3. Akar 6 pangkat 3, ya aku tulis. Yang benar itu adalah gini. Nah, gitu. Itu udah otomatis. Oh, berarti akar 2. 6 pangkat 3 diakarin 2. Gitu. Terus apa tuh rame-rame tuh? Kalau yang 2 pangkat 3/5 itu udah nggak bisa sederhanakan. Tidak bisa, karena 3/5 itu kan udah nggak bisa sederhana. Bisa Kak, jadi koma. Aduh, repot banget. Nggak usah, biarin aja. Itu namanya nambah masalah. Dari per ke koma itu bukan menyelesaikan masalah, jadi nambahin masalah. Ya bukan nambahin sih, tapi tidak menyederhanakan gitu loh. Jadi nggak gampang, sama-sama susahnya kan. Pangkat koma itu kan susah banget, guys. Kok bisa jadi 6? Betul, Vivian, itu 6-nya dibagi 2. Kak, aku kira 1, 5-nya kemana? Mana? 5-nya mana? 5-nya kemana? Yang kemana 5-nya? Tuh masih ada 5-nya. Nah, kenapa ini tadi 6/2 itu jadi 2? Karena kan 6 bagi 2 kan 3 nih. Nah, gitu. Jadi, hasilnya tetap dipangkat. Yaps, tergantung. Tergantung nanti guru teman-teman. Kalau misalnya memang kayak 5/3 dan nanti angkanya itu masih make sense untuk dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Kalau misalnya latihan gini kan pakai kalkulator boleh kan? Ya boleh, 5 kali 5 kali 5. Silakan nanti dihitung deh. Berarti berapa? 125 kan? Nah, kalau angkanya masih make sense kayak 5/3 kalian sederhana kan silakan dikerjakan. Tapi kalau besok di ujian kayak 125/6, aduh repot ya. 125/6 itu ngabisin waktu. Biarin aja 125/6. Jadi kalau angkanya kecil silahkan dijabarin. Kak, kok kamu ngerjainnya nggak sampai dijabarin? Ya, aku yakin kalian bisa menjabarkan. Karena aku nih ngajarin anak-anak kelas 10. Nah, kalian kan pasti udah ngerti. Kalau 5/3 ya 5 kali 5 kali 5 gitu. Nanti silakan dijabarkan sendiri gitu ya. Terus apa nih? Apa nih? Apa nih? Kak, ini hasilnya tetap jadi pangkat. Nah, gitu, Sil. Terserah. Tapi emang baiknya sampai selesai sih, Sil. Kayak 5/3 ya 5 kali 5 kali 5. Ya, 5-nya nggak kemana-mana. Betul tuh, Vi. Tetap ditulis pangkatnya yang sederhanain. Betul, 5-nya itu nggak kemana-mana. 5-nya itu nanti akan berubah saat kalian menjabarkan. Kayak 5/3 tuh ya 5 kali 5 kali 5 gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya lagi deh. Oh, ini Mauren. Kalau ada soal yang pakai pangkat koma atau basisnya beda gimana Kak Guru yang dari Nah, kalau misalnya ada bentar ya Ren, satu lagi. Aku jelasin satu lagi ya, nanggung ya. Satu sifat lagi ya mau Ren. Habis itu tak aku jelasin pertanyaanmu. Nomor 8. Oke, sampai sini udah paham ya. Nomor 8 itu gampang banget. Kalian harusnya sudah tahu kalau angka berapapun dipangkatin 0 itu hasilnya adalah 1. Untuk A-nya itu tidak sama dengan 1, 0. Tuh ya. Jadi berapapun angkanya itu kalau kalian pangkatin 0 itu hasilnya 1. Ya, mau 1.200 dipangkatin 0 itu pangkat hasilnya 1. Negatif 59 dipangkatin 0 hasilnya 1. Negatif 2.200 pangkatin 0 hasilnya 1. Apapun kecuali 0. Nah, kalau 0/0 hasilnya berapa, Kak? Nah, 0/0 itu tidak terdefinisi ya. Tidak ada, tidak terdefinisi. Begitu. Jadi angka berapapun. Contohnya 1.992 dipangkatin 0 itu 1. Negatif 997 dipangkatin 0, 1. Gitu ya. Apapun kecuali 0. 0/0 itu tidak terdefinisi. Nah, gitu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nomor 8 yang paling gampang dihafal ya. Apapun yang dipangkatin nol tuh hasilnya satu. Terus tadi ada Mauren tanya nih, soal yang pangkat koma atau basisnya beda. Oke, nih, gimana kalau ada soal pangkat koma? Nih, aku tulis di sini. Contoh, kayak gini. 2 pangkat berapa? 2,5 ditambah 2 pangkat 3 atau 3, berapa deh? Satu, kayak gitu deh. Aku itu ya, dikali, sorry kalau ditambah. Dikali. Nah, ingat tadi sifat nomor satu kan, menggunakan sifat nomor satu. Nah, sifat nomor satu, ingat kalau basisnya sama, itu berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 2,5 tambah 3,1. Berarti 2, berapa? 5,6. Nah, K ini tuh nggak bisa dihitung, 5,6. Susah banget. Pakai tangan-tanganku yang mungil itu nggak bisa ngitung. Ya, aku juga nggak bisa ngitung 2 pangkat 5,6 tuh gimana, aku juga nggak ngerti ya. Tapi ada caranya. Caranya itu adalah kita ubah jadi pecahan. 2 pangkat 5,6 itu kalau diubah sama aja kayak 2,56 dibagi 10 kan? Ya, karena 56 dibagi 10 itu kan 5,6. Kita bisa ubah 2 pangkat 56 dibagi 10. Terus bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan dibagi 2 dibagi 2. Berarti 2 pangkat berapa? 56 tuh 56 bagi 2. 28 ya. 28/5. Nah, oke. Kalau sampai kayak gini, 28/5 itu kan nggak bisa sederhanain lagi. 5 itu kan bilangan prima. Jadi nggak bisa disederhanain kan? Ya udah, stop aja sampai situ, nggak masalah. Jadi kan jangan dipaksakan harus angkanya bagus, nggak perlu. Angka 28/5 itu selama proses perhitungan kalian benar, itu nggak ada masalah. Matematika tuh nggak apa-apa gitu, angka-angka yang jelek kayak gini. 28/5 apakah perlu jadiin koma, Kak? Nggak perlu, udah biarin aja jadiin pecahan. Gitu ya. Kalau nanti kecuali di pilihan gandanya dibikin koma-koma. Nah, itu silahkan 28/5-nya kalian jadikan koma. Tapi kalau enggak, biarin aja 28/5. Kayak gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua. Mauran tadi nanya juga tuh, Kak gimana kalau basisnya sama? Basisnya beda. Oke, bentar. Kalau basisnya beda, 3 pangkat 25 dikali, gini, 4 pangkat, gini deh. Atau 4 ya, 4 pangkat 1,5. Oh jangan, satu aja. 2, satu jelek ya. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini gimana, Kak? Oke, ini kan sama sekali nggak bisa disederhanakan. Jangan 4 deh, kegedean. 2 pangkat 3 gini aja ya. Nah, ini kan udah paling sederhana. Ya udah, kita sendiri-sendiri, kita hitung dulu. 3 pangkat 25. 3 pangkat 25 itu tadi. Dia kan sama aja kayak 25/10. Dikali 2 pangkat 3 itu berapa? Aku nggak mau, Kak, tiganya mau koma-komaan. Ya udah, 3 pangkat 5 gitu ya. Berarti 2 pangkat 35/10. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Dibagi 5 dibagi 5. Jadi 3 pangkat 5/2 dikali 2 pangkat. Ini juga bisa dibagi 5 nih. 7/2. Nah, udah. Kalau kayak gini, pertanyaannya gimana cara ngerjainnya? Ya udah, biarin aja. Mereka ini nggak bisa diapa-apain. Kecuali kalian pakai kalkulator ya. Tapi kalau pakai kalkulator mah semua bisa. Tapi kalau pakai tangan atau pakai analisis kayak gini, ini udah nggak bisa. Udah stop, berhenti aja sampai situ. Nggak ada masalah, nggak apa-apa.
Jadi jangan bingung kalau besok dapat soal yang basisnya beda, koma-komaan. Itu nggak apa-apa gitu. Hasilnya kayak gini, ini bener loh. Gitu. Jadi matematika tuh hasilnya nggak selalu tunggal. Boleh aja basisnya jelek, angkanya jelek kayak gitu juga nggak apa-apa. Kan tetap angka, tetap dihargai guys. Kayak Mauren bingung nggak? Atau teman-teman yang lain ada yang bingung nggak? Paham? Oke, aman ya. Ya, gimana Sachi? Kak, Sachi, ya, aku ya. izin bertanya dong. Boleh dong. Kalau misalnya bukan koma nih, misalnya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2, bukannya sisa dikaliin ya? Kayak 2 dikali sebanyak 5 kali, terus 3 dikali sebanyak 2 kali, dan itu hasilnya. Gimana Sachi? Dua pangkat berapa tadi? Sorry. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2, Kak. Oke, betul, betul Sachi. Betul sekali. Berarti caranya gimana? Kalian jabarin. Pangkatnya nggak boleh dijumlah. Kenapa? Karena basisnya beda. Nah, caranya gimana ngerjainnya? Ya kerjain satu-satu. Dua sebanyak 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dikali tiga pangkat dua. Tiganya 2 kali. 3 kali 3. Nah, hitunglah 2 kali 5 berarti 4. 4 kali 4 berapa tuh? 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. 32 kali 32. 9. Ha. Berarti 32 kali 9 berapa? 288. Nah, udah gini aja. Jadi yang kalau berarti kalau pangkatnya koma itu beda lagi ya, Kak, ngerjainnya. Betul, pangkatnya koma tuh kayak nomor satu sama 2 tuh. Oke, thank you, Kak. Ya, sama-sama, Sachi. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 4 ya? Jam 4 lebih. Jam 4. Jam 5 lebih. Jam 5-an lah. Jam 5 lebih. Berarti nih kalau koma dia cara pengen itu kayak nomor satu 2 tuh. Kalau nomor satu basisnya sama, ya kan? Tadi pertanyaannya gitu kan? Dia pengerjaan gimana? Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Terus ini jadinya 5,6. 5,6 kalian jadikan pecahan. Habis jadiin pecahan, disederhanakan. Nah, kalau kalian tanya lagi, kalau basisnya beda gimana, Kak? Kalau basisnya beda dikerjain satu-satu. Ini jadiin pecahan dulu, kali jadiin pecahan. Karena 3/2 itu mentok, gak bisa disederhanakan. Ya udah, biarin aja kayak gitu. Gak usah bingung kalau hasilnya jelek. Hasil jelek tuh juga hasil ya, tetap harus dihargai gitu. Jadi nggak apa-apa. Kan kalian biasanya berekspektasi hasilnya kan bagus, 300, 250, 288 gitu-gitu kan. Nah, kalau ke eksponen itu hasil-hasil seperti ini, itu nggak apa-apa gitu. Nggak ada salah. Karena nyatanya emang nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak akan ditanya sama guru, kenapa sampai sini gitu. Ya karena 3 itu udah sederhana, nggak bisa disederhanain. 2 juga nggak bisa disederhanain. 7/2 juga nggak bisa. Kalau misalnya pecahan nggak bisa sederhanain gimana ya biarin aja. Biarin aja nggak masalah gitu. Nggak apa-apa guys. Yang penting udah paling sederhana. Makanya kalau kalian baca di buku itu biasanya jarang ditanyakan tentukan hasilnya. Tapi sederhanakan eh, pecahan berikut. Sederhanakan eksponen berikut. Sederhanakan itu apa definisi sederhanakan? Sederhanakan tuh ya kayak gini nih yang paling sederhana. Si pembuat buku tuh nggak pingin sampai hasilnya yang bagus yang 288 tuh enggak. Dia cuma pingin kalian kerjakan sesederhana mungkin. Nah, kalau misalnya yang paling sederhana aja bentuknya kayak gini, lah terus mau gimana lagi? Udah paling sederhana, ya kan? Jadi nggak masalah. Jangan takut gitu ya. Dengan angka-angka yang kayak gini tuh malah bagus gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan nilai X. Contoh soalnya, oke lah ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke. Kalau ada bentuk kayak gini, yang A, kerjain di sini dah. Yang A. Ya, betul.
Nah, misal 7 pangkat X itu sama dengan 49. Nah, kita cari 7 pangkat berapa sih yang hasilnya 49, gitu kan? Hmm. Kita lihat di sini, 7 pangkat berapa sih yang hasilnya 49? Ya, gampang aja kan? 7 pangkat 2. Nah, berarti nilai X-nya adalah 2. Maka dari itu, mulai sekarang dan nanti malam ya, silahkan yang tidak hafal perpangkatan, tolong dihafalkan. Ya, sebelum tidur, kalian bikin catatan perpangkatan dan akar-akar, karena ini bermanfaat untuk kalian ke depannya, biar cepat nanti ngerjainnya. Biar kalau ujian nggak kelamaan mikirnya. Capek ya mikir kelamaan. Jadi X-nya adalah 2. Yang B, 3 pangkat min X sama dengan 81. Nah, caranya gimana kalau ngerjain kayak gini? Oke. Kalau ada sama dengan, itu artinya sama. Artinya yang kanan sama kiri itu harus sama. Entah gimana caranya, kalian harus menyamakan sisi kanan sama sisi kiri. Gimana pun caranya. Nah, di sini kekreatifan kalian tuh diuji. Kekreatifan tuh nggak cuma gambar. Di matematika juga kalian diuji kekreatifannya. Caranya gimana? Ingat, sama itu harus sama. Namanya dia sama dengan. Sama dengan. Sama kan? Nah, caranya gimana? 3 pangkat min X sama dengan 81. 81 itu kita bisa sederhanakan. Clue-nya, kita lihat di sini ada angka 3. Pertama kali yang harus kalian pikirkan, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 81? Nah, inilah pentingnya untuk menghafalkan perpangkatan. Ya, karena kan mau sama. Karena di sisi kiri itu 3 pangkat sekian. Yang sisi kanan itu juga harus dibuat 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 81? Hasilnya 3 pangkat 4, betul. Empat empat. Betul, Queen. Betul, betul, Saji. 3 pangkat 4. Tulis di sini. Nah, oke kan? Nah, di sini sama-sama 3. Oh, udah sama, Kak. Udah sama-sama 3. Karena sama dengan itu harus persis. Nggak boleh beda. Kan ada sama dengan. Nah, berarti di sini kita tahu min X-nya. Bentar, aku kasih biru. Min X-nya itu sama aja kayak si 4 kan? Namanya aja sama dengan. Nah, berarti min X itu sama dengan 4. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X, bukan tentukan nilai min X. Min X sama X itu kan beda. Nah, gimana Kak? Padahal di situ yang kita dapatnya min X. Ya gampang aja. Kita ubah di sini. X sama dengan. Kita kali. Ya. Aduh, X-nya bentar. X-nya kok jelek ya. Kita ubah jadi X kayak gini. Biar bisa bedain X sama kali. Nah, kita kali sama siapa? Biar X-nya, biar min X-nya itu jadi positif, kita kali sama negatif 1. Nah, berarti min X dikali negatif 1 itu hasilnya positif X. 4 dikali negatif 1 hasilnya -4. Berarti kita ketahui nilai X-nya itu adalah -4. Gitu. Tuh ya. Oke. Terus lanjut nomor yang C. Kak, bentar Kak. Kak mau nanya Ya. dong. Itu yang soal B, ini kan bukannya dia dia tuh sama nggak sih sama 1/AN gitu? Buat kasih dia jadi plus gitu kan awalnya minus nih. Hmm. Nah, terus di plusin dia bukannya pakai rumus A minus N sama dengan 1/AN sama dengan 1/A minus N ya? A minus N apa? A minus pangkat N sama dengan 1/A pangkat N sama dengan 1/A minus N. Gini. Iya, bukan bukan itu ya rumusnya ya, beda lagi ya. Oh beda. Beda. Beda guys. Oh ini ya. 1 per A pangkat N. Beda guys. Kalau kayak gini.
ini itu kan kita harus menyamakan antara sisi kanan sama kiri untuk mendapatkan nilai X-nya. Makanya karena pokoknya itu udah sama, kan yang bermasalah si pangkatnya kan. Kita ambil pangkatnya aja, jadinya min X sama dengan 4. Nah, karena yang ditanyakan adalah X, bukan min X. Nah, sedangkan di sini adalah min X, makanya kita kali sama -1. Min X kali -1 kan X. 4 kali -1 min 4 gitu. Kita suruh nyari nilai X-nya kok, bukan suruh nyari hasil dari 3 pangkat min X. Enggak. Nyari nilai X-nya aja. Oke, oke. Enggak, Dev. Sama kayak pertanyaan Saji tadi. Kita kan suruh nyari nilai X-nya aja, bukan suruh nyari 3 pangkat min 4. Enggak. Ingat ya, tentukan nilai X. Oke, sekarang yang C. Yang C itu 8 pangkat X akar 2. Yang C itu adalah 8 pangkat X sama dengan akar 2. Nah, lihat. Kalau kayak gini, berarti ingat kan dia kan sama dengan, berarti kanan sama kiri harus sama. Kita cari nilai X-nya, bukan cari hasilnya. Sekarang, di sini 8, bentar. Di sini ada 8, di sini ada 2. Kita ubah 8 itu jadi 2 pangkat berapa? Loh Kak, kamu kok bisa tahu tiba 2, kenapa 2 pangkat berapa? Karena di sini kan ada 2. Nah, kita lihat di kanannya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. Terus ini ada X-nya. Masukin di sini. Sama dengan 2 akar 2. Tadi ingat, akar 2. Sifat nomor berapa tadi? Sifat nomor 7. Yang kayak gini nih. Nah, karena di sini itu nggak kan tapi di sini nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkat tuh pangkat 1. Kan di sini akarnya nggak ada angkanya. Tadi ingat, kalau nggak ada angkanya berarti akar 2. Itu ya. Nah, tinggal kita ubah. Berarti 1/2. Nah, basisnya udah sama-sama 2. Kalau basisnya udah sama-sama 2, kita ambil aja pangkatnya. Kita lihat di sini. 3. Ingat tadi sifat yang kayak gini nih. Itu kan hasilnya A, M kali N kan? Nah, kita tulis lagi aja deh. Berarti 2, 3 kali X, 3X. Sama dengan 2 pangkat setengah. Karena basisnya sama, kita tinggalin aja. Kita fokus ke pangkatnya. Kenapa fokus ke pangkatnya? Karena yang kita cari nilai X. X itu ada di pangkatnya. Nah, ya udah 3X sama dengan setengah. Berarti X sama dengan setengah dibagi 3. X sama dengan berapa? Setengah dibagi 3. Setengah dikali 1/3. Berarti 1/6 nilai X-nya. Selesai. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya. Oke. Terus yang D. Terus ini. Yang D. Yang D tadi soalnya berapa? Nah, 3 pangkat 2 X min 1. 3 pangkat 2 X min 1. Terus, Kak, aku mau nyatet dulu. Nanti aku kasih itu, guys. Nanti aku kasih catatannya. Ini nanti aku kasih recordnya sama catatannya. Yang aku coret-coret. Jadi diperhatiin dulu nggak apa-apa. 1/27. Nah, kalau kayak gini, 3 pangkat 2 X min 1 sama dengan 1/27. Ingat, yang dilihat itu adalah pangkatnya ya. Tapi kan basisnya harus disamain biar pangkatnya bisa dihitung. Di sini kan angka terkecilnya 3, berarti 27-nya kita ubah jadi 3. 3, 2 X min 1 sama dengan, nah ini, 27 itu 3 pangkat 3, gitu ya. Terus 3, 2 X min 1
Di sini ingat sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kok bisa berubah? Oke. Ingat 27 27 itu kalau dijadiin pangkat itu 3 pangkat 3. Dikirim di mana? Di grup kan? Di grup kalian sama kakak-kakak adminnya. Aku nggak tahu grup kalian yang mana ya. Nanti mungkin dikirim sama kakak adminnya. Tapi biasanya aku kirim materi dan recordnya. Jadi nanti kalau nggak dapet diminta aja ya. Gitu. Nah, 27 itu sama aja 3 pangkat 3. Dev, coba kamu hitung. 3 pangkat 3 kan 3 kali 3 kali 3. 27 kan? Makanya aku ubah. Kenapa Kak diubah jadi 3 pangkat 3? Karena biar sama kayak yang kiri nih. Nah, jadi yang kiri 3, yang kanan 3. Kalau nggak bisa diubah ya nggak usah diubah, biarin aja. Kalau nggak bisa diubah ya nggak usah gitu, nggak usah dipaksa ya. Kalau nggak usah berubah ya nggak apa-apa. Tapi kalau disama dengankan kayak gini, itu biasanya bisa berubah kok. Nah, kita ingat sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini kan ini kan 1/3 pangkat 3 kan? Tadi kita lihat sifatnya, berarti sama aja kayak kita ubah ini nih dari sini ke sini kan? Nah, berarti jadinya 3 pangkat -3. Ingat tadi sifat nomor berapa tuh? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Sifat nomor 6. Nanti kalian bisa lihat lagi. Nah, kita lihat di sini. Karena basisnya udah sama, tinggalin aja. Tinggal hitung pangkatnya. Ingat yang dicari itu nilai X-nya. Berarti 2x-1 sama dengan -3. 2x sama dengan -3. Ini pindahkan jadinya +1. 2x sama dengan -2. Berarti x sama dengan -1. Udah selesai. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kok X-nya bisa -1 kok? Ya karena 2 dibagi min 2 dibagi 2. Nih, aku jabarin Oh lagi. iya, dia ke kiri ya ini ya. Ini. Betul. Ini kan pindah ke sini -2 kan. bagi 2. Iya, Min iya. 2 dibagi 2. Hasilnya -1. Nah, berarti X sama dengan -1. Udah. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Berarti nanti kalau berarti pangkatnya 2x-1 itu sama dengan 2 -1 gitu. Iya, 2 kali -1 kan -2. -2 -1 -3. Berarti 3 pangkat -3. Oh, masih dijumlah ini pangkatnya. Iya, tapi kan yang ditanyakan cuma nilai X-nya aja. Oh, berarti X-nya -1. Oke. Mm-mm. Karena kan Oke, oke. yang ditanya di soal itu adalah tentukan nilai X. Besok dilihat dulu tentukan nilai X atau tentukan hasilnya. Kalau tentukan hasilnya, berarti gimana? Kalau tentukan hasil, kalau tentukan hasilnya itu berarti kita masukin nilai X-nya ke dalam soal. Nah, berarti 3 2 X-nya kan tadi dapat -1 kan? -1. Berarti 3 -2 -1. Ya kan, -2 -1 kan 3 -3. 3 -3 sama aja 1/3 pangkat 3. 1/27 lah, sama kan kayak ini. Nah, gitu. Oh, iya, iya. Make sense sih, Kak. Make sense. Ya kan, make sense kan, gitu Kak. Kalau kalian mau ngecek nilai X kalian bisa tuh, kalian masukin nilai X-nya ke soalnya. Besok jadi dibaca baik-baik. Yang ditanya ke tentukan hasilnya atau tentukan nilai X-nya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum aku tutup. Berarti minggu depan ini materinya masih eksponen atau lanjut logaritma, Kak? Aku kurang tahu ya kalau materinya ini sesuai biasanya aku langsung dikasih tahu kakak-kakaknya. Kalau kalian mau request eksponen sebenarnya nih guys, eksponen tuh masih banyak tipe-tipe yang lain. Tapi kan kalau misalnya hari ini nggak cukup waktunya dan aku takutnya pusing dan lain sebagainya. Eksponen tuh memang nggak bisa dihabisin sehari.
Kalau kalian mau request eksponen, silahkan request lagi aja. Kalau sudah paham, boleh ke logaritma. Gitu Oke, ya. Kak. Kayaknya sekarang di vote kan. Nanti bahas personal. Iya, nanti tuh eksponen banyak tuh tipe-tipenya, masih banyak banget. Nanti silahkan kalian votingnya gimana, suara terbanyaknya, apakah eksponen atau logaritma. Aku sih ngikutin aja kalian mau apa ya. SPLDV, Iya, oh Kak. ya. Mm-mm. Boleh, Soalnya masih serah. ada dari pangkat pecahan, masih ada pangkat pecahan, masih ada penjumlahan dan pengurangan. Mm-mm. Masih banyak, say. Soalnya nanti bagian ini kan masih apa ya, perhitungan kalau nggak salah deh. Mm-mm. Sifat. Masih awal, masih dasar. Kan belum ketemu bentuk-bentuk persamaan yang lain yang lebih pusing gitu kan belum. Ini kita bertahap ya. Gitu. Jadi biasanya sama aku nggak langsung sehari jadi. Hah, pusing banget sehari jadi. Puyang ya. Tapi Berarti kalau nanti kita request aja Kak minggu depan oh eksponen lagi. boleh boleh. Nanti sesuai kesepakatan kalian gimana kalau masih nggak ngerti eksponen, boleh nanti request lagi gitu ya. Oke. Oke Kak. Oke. Udah ya aman ya. Ya udah kalau Kak aman. berarti nanti rekornya sama catatannya dikirim ke grup dong. Nanti kita Nah, minta atau langsung? nah, biasanya dikirim langsung. Tapi kalau misalnya kan ini mungkin ada yang kelasnya nggak sama dan belum dikirim, mungkin nanti minta aja lah nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi nggak usah sungkan kalau minta silakan minta. Kan aku pasti akan berikan record sama materinya gitu ya. Jadi jangan takut kalau aku nggak ngasih. Pasti aku kasih. Nanti minta sama kakak-kakak yang biasanya ngirim di Zoom, ngirim link Zoom atau ngirim absensi kalian itu ya. Oke, oke teman-teman. Ya betul, voting ya. Mm-mm, ya udah nanti silakan didiskusikan. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman semuanya atas waktunya. Minggu-minggu kalian keren banget, ngoles ya, mantap. Semoga hari ini kalian paham, semoga bermanfaat. Aku tutup les hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Happy weekend. Ya, Kak. Dadah. Dadah, Makasih Kak. Kak. Tapi perasaan MTK aja. Kabar ya. Makasih. Dadah, dadah. Semoga nggak bosan ya ketemu aku. Ya, Dadah, Kak. Dadah. dadah, terima kasih. Tutup ya.